Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Saya Irlan Isihori. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id, sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagi kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini, setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh ustadz atau ustazah yang kompeten, tapi juga oleh para ahli dari bidangnya masing-masing. Hari ini kita akan membahas topik yang seru banget dan sering ditanya di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz, yaitu topiknya makan makanan bergizi lengkap dengan budget yang minim. Sebelumnya, mari kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Ada Ustazah Muhim dari cariustad.id. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Selanjutnya ada Dr. Diani Adrina, spesialis gizi dari Halodoc. Halodoc merupakan platform kesehatan yang memudahkan kita untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan. Mulai dari chat dengan dokter, toko kesehatan, hingga buat janji medical check up dengan layanan home lab, yang membuat kita lebih tenang menjaga kesehatan kita dan orang tersayang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Wah, puasanya masih lancar, masih semangat? Insya Allah masih semangat. Ya. Ustazah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih lancar puasanya? Lancar. Oke, masih semangat terus kita ya? Iya, harus. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas makan makanan bergizi lengkap dengan budget minim. Jadi tentunya buat teman-teman di rumah kan pasti pada penasaran nih, kira-kira makanan bergizi itu harus mahal nggak sih? Jadi daripada teman-teman pusing sendiri dan teman-teman bingung, kita langsung tanyakan kepada ahlinya aja. Oke, untuk yang pertama buat Ustazah, saya mau nanya, jadi bagaimana konsep sehat dan bergizi dalam Islam? Iya, jadi kalau konsep sehat di dalam Islam itu sebenarnya bisa dari makanan, kemudian dari pola istirahat, dari olahraga begitu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya. Artinya waktu malam adalah waktu untuk istirahat, waktu pagi adalah waktu untuk bekerja. Nah, Islam juga menganjurkan kepada manusia supaya seimbang dalam melakukan aktivitas dan juga istirahatnya. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang mana hidupnya hanya beribadah, sholat terus. Kemudian ditegur oleh Nabi bahwa bukan seperti itu sebenarnya konsep menjadi manusia, tapi harus seimbang, harus balance antara ibadah, aktivitas, dan juga pola istirahat. Jadi sebenarnya konsep sehat dalam Islam ya bagaimana kita bisa beraktivitas, beristirahat, makan makanan yang sehat ya, yang tentunya halal di dalam Islam, dan juga memiliki waktu istirahat yang cukup. Seperti itu. Oke, jadi emang perlunya ada keseimbangan gitu ya, dok? Iya, betul. Segala sesuatunya harus seimbang. Malam ya istirahat. Kalau Betul. thinking kan tadi. Iya. Oke, selanjutnya buat dokter, bagaimana ukuran komposisi makanan yang bisa disebut bergizi lengkap? Oke, jadi untuk ukuran komposisi makanan yang dinilai bergizi lengkap itu tidak harus banyak, Pak. Jadi misalnya ukuran nasinya itu sekitar 100 gram atau 6 sendok makan. Lalu ada tempe atau tahu sebagai lauk nabatinya. Kirain harus sering gitu makannya, enggak ya? Enggak gitu ya? Tidak juga, Bapak. Oke. Oke, terima kasih dokter. Selanjutnya buat Ustazah, apa saja kategori makanan yang sehat dan bergizi dalam Islam? Ya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama dokter ya, dan itu sama persis dengan yang digambarkan di dalam Al-Quran. Artinya kita punya konsep 4 sehat 5 sempurna. Sebenarnya itu ya itu konsepnya gitu ya. Kalau kita mau mengambil dari ayat-ayat Al-Quran, kalau di Indonesia nasi, di Timur Tengah gandum ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga hewan ternak ya, atau ikan-ikanan yang mengandung protein hewani. Itu juga di dalam Islam dijelaskan wal an'ama khalaqaha
lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Artinya kita bisa mengambil manfaat dari hewan-hewan ternak seperti misalnya kambing, domba, sapi, ya, kerbau, unta, itu semuanya bisa. Begitu juga dengan ikan-ikanan, ya. Wa walladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariyan. Artinya ikan segar dari dalam lautan itu bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Kemudian yang ketiga adalah sayur mayur, ya. Itu juga disebutkan, dianjurkan di dalam Al-Qur'an. Wa inaban wa qotba. Artinya sayur mayur itu juga merupakan sebuah makanan yang sehat dan layak untuk dikonsumsi, begitu. Begitu juga dengan buah-buahan, ya. Kalau secara spesifik buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran diantaranya kan seperti kurma, buah tin, zaitun. Tapi terlebih dari itu semua buah-buahan itu juga sehat, ya. Yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhil wal a'nab wa min kulli thamarat. Artinya semua buah-buahan itu juga layak untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir adalah susu, ya. Susu yang diperah dari hewan, ya. Susu segar yang diperah dari hewan itu juga merupakan makanan yang sehat. Jadi sebenarnya konsep 4 sehat 5 sempurna itu sudah sangat sesuai dengan ajaran Islam. Oke, terima kasih Ustazah. Selanjutnya Bu Dokter, jadi makanan bergizi itu kan identik dengan makanan yang mahal atau tidak familiar lah gitu. Seperti shirataki, salmon, quinoa, chia seed. Nah, benarkah demikian atau ada opsi lain, Dokter? Baik, jadi sebenarnya memang itu ya Pak ya yang beredar di masyarakat. Nah, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Karena itu sangat bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari. Jadi misalkan nasi itu bisa kita dapatkan untuk menggantikan, ya barangkali kalau yang terbiasa dengan shirataki boleh kok nasi putih biasa. Kemudian ikan, kita bisa mendapatkan dari contoh saya tadi ikan kembung misalnya. Lalu ikan bawal juga bisa, ikan dori juga bisa. Nah, ikan-ikan ini bisa kita dapatkan di mana? Yang di pasar ada gitu. Jadi tidak harus di tempat-tempat yang khusus lah ya. Lalu untuk nabatinya juga kita bisa dapatkan tempe, tahu, atau sup kacang misalnya. Nah itu kan bisa pengganti nabati. Sayur juga di Indonesia bervariasi sekali. Nah jadi tinggal padu padannya seperti apa. Tidak perlu mahal, tidak perlu yang sulit-sulit. Seperti itu kira-kira. Yang penting adalah jangan berlebihan. Konsumsi sesuai kebutuhan, bukan keinginan kira-kira. Oke, jadi teman-teman konsumsinya itu harus sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jadi nggak perlu estetik makan salmon ya, Dok. Jadi Nggak usah. ikan kembung aja cukup ya, Dok. Sangat cukup, betul. Nah, Dokter, apa saja sih makanan Indonesia yang Indonesia banget nih, yang gizinya tinggi juga? Oke, Indonesia banget ya Pak ya. Jadi saya memberikan contoh adalah kuring-kuringan yang paling gampang. Kuring-kuringan? Kuring-kuringan makanan Sunda. Ya, jadi di situ misalnya makan nasi putih anget pakai ikan pepes, enak tuh. Lalu jangan lupa ada tempe atau tahunya. Sayurnya boleh sayur asem kayak begitu, atau mau tumis kangkung seperti itu. Itu kan Indonesia banget semua. Iya, tinggal tambahkan mungkin untuk buahnya pepaya seperti itu. Boleh juga gado-gado. Semua udah include di situ. Jadi ada lontongnya kalau ingin pakai lontong atau bisa pakai nasi. Lalu hewaninya dapat dari telur. Nabatinya dapat dari bumbu kacang dan potongan tempe tahu. Sayurnya udah isinya sayur. Lengkap satu piring. Seperti itu Indonesia banget. Iya. Gado-gado juga udah cukup banget sebenarnya. Sangat cukup, lengkap itu. Kayak dari sayurannya ada, bahkan bumbu kacangnya segala macam. Betul Pak, betul. Jadi buat buka puasa kayaknya boleh itu. Oke, selanjutnya Ustazah, saya mau tanya lagi nih, bagaimana cara mengetahui makanan tersebut sehat dan bergizi dalam Islam? Halal dari segi makanannya dan halal dari segi cara mendapatkannya. Artinya makanan itu didapatkan dari rezeki yang halal, bukan makanan dari hasil curian. Kemudian makanan itu dibeli dari
uang yang halal, bukan hasil dari uang curian atau uang korupsi, ya kan? Artinya halal dari segi makanannya maupun halal dari segi cara mendapatkannya, begitu. Nah, selain halal juga di dalam Islam ada thayyib ya, yang layak gitu. Artinya yang layak itu yang menyehatkan itu tadi. Ketika kita sudah tahu dari segi kehalalannya, maka kita harus mencari yang layak untuk dikonsumsi seperti itu. Oke, terima kasih Ustazah kalau gitu. Selanjutnya, dokter, saya mau tanya lagi nih. Mungkin ini yang terakhir pertanyaannya. Tips dan triknya untuk memenuhi gizi lengkap di tubuh khususnya saat bulan puasa. Baik, jadi tips and trick ya. Tips and trick itu setiap kita makan usahakan setidak-tidaknya yang sering terlupa itu didahulukan. Jadi buah dan sayur itu wajib ada. Kemudian kita lanjutkan dengan protein. Baik itu tempe, tahu, kacang-kacang, lalu juga ikan, daging ayam, daging sapi, dan teman-temannya yang dari hewani. Baru kemudian sisanya kita ambil dari nasinya. Jadi dengan begitu jangan dikenyangkan dengan nasi tapi yang lainnya nggak ada gitu. Apabila kita konsumsi itu untuk saat sahur, setelah sholat maghrib, lalu nanti setelah sholat isya dengan komposisi lengkap, itu tubuh kita insya Allah akan mendapatkan nutrisi yang lengkap juga. Nanti tinggal kita kejar dari air minumnya agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik gitu Pak. Oke, terima kasih dokter. Jadi teman-teman jangan cuma gorengan doang ya dok. Bahkan buka puasa gorengan doang 10 lagi. Jadi sayur sama buahnya udah lupa banget itu. Betul. Oke, terima kasih Ustazah, terima kasih dokter atas pemaparan materinya pada hari ini. Sama-sama. Jadi teman-teman di rumah udah tahu ya kita makan makanan bergizi yang lengkap itu nggak harus mahal. Jadi dengan budget minim pun itu bisa banget kok untuk kita makan makanan bergizi di rumah gitu kan. Teman-teman jangan sampai ketinggalan episode-episode selanjutnya di Ruang Tengah yang akan membahas berbagai topik-topik seru lainnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa like video ini apabila suka dan share sebanyak-banyaknya agar makin banyak orang yang tahu. Serta jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya di channel cari ustadz.id agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Saya Irlan Sihori, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.